Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afinda Ukhtiaryani bersama kedua rekan saya, Fahira Rahma Alia dan Mutia Citra Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya dan kedua rekan saya akan membagikan hasil diskusi kami tentang rumah makan nasi Padang. Tanpa menunda lebih lama, mari kita memasuki materi rumah makan nasi Padang. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan rumah makan nasi Padang. Nasi Padang sendiri adalah nasi putih yang disajikan dengan berbagai macam lauk pauk khas Minangkabau, Indonesia. Nah, nasi Padang ini digemari oleh berbagai macam kalangan. Hal ini dikarenakan masakannya yang lezat serta daya adaptasinya yang bisa menyesuaikan dengan lidah atau selera masyarakat di mana rumah makan ini berada. Rumah makan Padang ini biasanya memiliki bangunan bergaya rumah gadang dan etalase yang khas dengan piring dan mangkuk yang berisi hidangan yang ditumpuk rapih. Nah, rumah makan ini cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Kemudian ada sejarah rumah makan nasi Padang. Sebutan rumah makan Padang populer sekitar tahun 1960. Sebutan Padang merupakan identitas masyarakat Minangkabau pada saat itu. Menyusul pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat yang resmi berakhir. Nah, pada 1962, pemerintah pusat berupaya menghabisi semua elemen PRRI. Maka terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain kecuali adalah Pulau Jawa. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan mereka keluar dari daerahnya. Adanya tindakan tegas dan cenderung menindas dari pemerintah pusat membuat orang Minangkabau di perantauan berupaya mengganti identitas melalui pergantian suku Minangkabau menjadi Padang serta mengganti nama diri Minangkabau menjadi Kejawa-Jawaan. Nah, sebelumnya tempat penjualan makanan khas Minangkabau ini lebih akrab disebut nasi lapau, kedai nasi, karan, atau los lambuang. Asal mula rumah makan Padang ini dapat ditelusuri sampai pertengahan abad ke-19. Pada saat itu, Padang sebagai ibu kota daerah administratif Government van Sumatra West-Kust juga menjadi pusat ekonomi. Untuk memudahkan pengiriman barang, pemerintah Belanda membangun jalan di wilayah Sumatera Barat. Saat itu, sarana transportasi yang digunakan Belanda adalah kuda. Dalam setiap perjalanannya, kuda harus istirahat. Sepanjang jalan dari Padang hingga Bukit Tinggi terdapat 6 tempat pemberhentian atau biasa disebut etape. Setiap etape tersedia tempat peristirahatan untuk pejabat Belanda dan penginapan untuk penuntun kuda. Penginapan itu juga berfungsi sebagai warung maupun kedai nasi. Nah, itulah asal mula adanya rumah makan Minangkabau di pinggir jalan. Sementara perkembangan rumah makan Minangkabau di luar Sumatera Barat ditemukan sekitar awal abad ke-20. Kemudian ciri khas menu makanan nasi Padang. Masakan Minang atau masakan Padang memiliki cita rasa utama pedas dan gurih. Rasa gurih dan pedas diperoleh melalui santan dan cabai merah. Bumbu ini dapat dicampur dengan bahan baku seperti daging bebek, sapi, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Rasa pedas juga menjadi ciri khas nasi Padang. Namun setiap hidangan pedas di sini memiliki karakteristiknya sendiri. Mulai dari pedas yang menyengat hingga pedas yang meresap perlahan. Nasi Padang menghadirkan berbagai tingkat kepedasan yang cocok untuk berbagai selera. Sementara untuk sayurannya, masakan Padang lebih banyak menggunakan bahan seperti nangka, buncis, pakis, daun singkong, kacang panjang, serta petai. Ciri khas rasa setiap masakan Padang akan berbeda sesuai dengan pemilihan kualitas bahan baku yang dibuat. Selain itu, cita rasanya juga dapat berbeda dari tangan satu dengan tangan lain. Nasi Padang juga dikenal karena hidangannya yang kaya akan rempah-rempah, misalnya rendang.
Rendang adalah masakan daging yang dimasak dalam santan dengan berbagai rempah seperti ketumbar, kunyit, dan serai. Dan makanan yang menjadi ciri khas dari nasi Padang ini, yang pertama ada gulai. Gulai ini merupakan makanan dengan kuah berwarna kuning dan sedikit rasa asam yang berisi kol, nangka muda, dan kacang panjang. Yang kedua yaitu lauk utama. Lauk utama ini seperti rendang daging sapi, ayam goreng, telur dadar Padang, dendeng cincang, paru goreng, tunjang, ikan kembung, dan ikan kakap. Dan yang terakhir ada pelengkap. Kalian bisa menambah menu pelengkap supaya makanan kalian terasa lebih nikmat, yaitu dengan menambah sambal lado mudo atau sambal hijau. Selanjutnya metode pelayanannya yaitu untuk ordering atau pesan dengan cara yang paling umum biasanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang pelanggan menyebutkan hidangan yang ingin dibeli. Untuk serving atau hidang, dengan restoran skala kecil yaitu pelanggan memesan langsung kepada pelayan dan hidangan segera disajikan. Dan untuk restoran skala besar yaitu setelah pelanggan duduk, mereka tidak harus memesan, pelayan akan datang dan menyajikan puluhan piring kecil yang penuh dengan kaya rasa makanan seperti daging sapi rendang, kari ikan direbus, sayuran, cabai, terong, kari hati sapi, babat, usus atau tendon kaki, paru sapi goreng, ayam goreng, dan sambal saus pedas. Lusinan piring adalah jumlah yang normal, bahkan bisa mencapai 14 hidangan atau lebih. Kemudian nasi Padang akan langsung ada di meja secara prasmanan dan pelanggan hanya membayar apa yang mereka konsumsi dari prasmanan tersebut. Ciri rumah makan Padang asli. Yang pertama, ada rasa rendang. Rumah makan Padang asli rasanya sedikit pedas dan tidak manis. Penyajian rasanya itu dipilih karena orang Padang asli tidak akan memasak rendang yang kuah atau rasanya manis. Yang kedua, ada rasa sambal hijau dan merah. Sambal hijau berisi campuran cabai hijau dan bawang yang diulek. Sementara sambal merah berisi campuran tumis teri, tumis kentang dengan campuran bumbu dan tumis bersama bahan hingga kering. Yang ketiga, ada rasa jeroan yang bertekstur gulai. Menyediakan oleh olahan jeroan yang empuk dan tidak bau. Olahan jeroannya biasanya meliputi gulai tambungsu, gulai kacang, gulai banak, gulai bebek, dan rendang paru. Kuah gulai di warung nasi Padang yang asli sangat kental dan berwarna pekat. Yang keempat, ada rasa teh. Teh di warung nasi Padang yang asli rasanya pahit dan berwarna coklat pekat. Yang kelima, ada tidak menyediakan lauk ikan lele. Umumnya warung makan nasi Padang yang asli selalu menyediakan olahan ikan laut atau beberapa ikan tawar seperti ikan manis, ikan nila, ikan gurame, dan ikan patin. Selanjutnya ada syarat lokasi membuka rumah makan Padang, yaitu yang pertama strategis, yang kedua ada aksesibilitas, yang ketiga ada kepadatan penduduk, yang keempat ada potensi wisatawan, yang kelima ada keberadaan kompetitor, yang keenam infrastruktur pendukung, yang ketujuh ketersediaan bahan baku, yang kedelapan harga sewa tempat. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.